Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Serius Serius bersama I am your captain. Serius Serius tentunya yang sudah lama tidak ngonten gitu ya. Kayaknya terakhir kali yang konten, yang benar-benar konten itu entah 1 atau 2 bulan yang lalu mungkin ya, yang Bayangkara FC itu. Dan kalau yang live stream itu terakhir waktu malam tahun baru sih. Waktu pas malam tahun baru itu live streamingnya PUBG Mobile gitu ya, karena ya dulu channel ini kan ada konten gamingnya juga, terus kesini tuh kontennya lebih ke desain gitu ya, yang desain jersey khususnya. Dan ya, dan ada satu konten lagi yang terlupakan yang kali ini akan kita lakukan gitu, yaitu Reddit review teman-teman ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu bahwa minggu depan konten DJ Fantasi, bukan minggu depan hari Minggu ya, tapi hari Sabtunya jam 4 sore itu akan ada video DJ Fantasi untuk satu tim Liga 1 lagi Indonesia gitu ya. Cluenya adalah jersey home-nya berwarna oranye dan home base-nya itu di luar Pulau Jawa. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan episode DJ Fantasi, pastikan kalian subscribe di channel ini. Dan ya, kembali lagi ke topik video ini, bahwa di video ini akan melakukan Reddit review lagi seperti yang mungkin udah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan ya, seperti yang kalian lihat gitu ya, sudah lama nggak konten, rambutnya sudah potong gitu ya. Sombong amat. Lebih fresh, lebih rapi gitu teman-teman. Dan ya, ini udah potong rambut gitu ya, masih gondrong sebenarnya, masih ini kuncir gitu ya, cuman lebih rapi aja tuh samping-sampingnya gitu ya teman-teman. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terjun aja ke Reddit review. Let's just jump into it. Woo. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini posted this in our crappy design and somebody said that it belong here, so thanks. Ya, jadi ini dia kayaknya ngeposting ini lagi pertama kali gitu ya di crappy design gitu ya. Jadi ini entah ini apa sih, bagian dari mobil apa gimana nih ceritanya. Iya nih, kayaknya bagian mobil yang di branding gitu ya kayaknya ya. Tapi ya desainnya ini tuh antara kartun dan realistik, antara gimana ya, ini tuh entah desainnya memang gitu apa karena dipasang di situ jadi bentuknya aneh ya. Tapi kayaknya itu memang desainnya gitu sih. Jadi agak-agak creepy gitu ya. So ya, kalau ini untuk mungkin ini kayaknya promosi apa nih, tukang electrician mungkin yang bener-bener listrik gitu ya. So kalau menurutku ini untuk ngiklanin kayak gitu ya, sebenarnya orang-orang tuh nggak terlalu peduli juga gitu. Cuman ya untuk visual standpoint dari desain ya, dari desain itu mungkin kalau rating 1-10 mungkin ini ada di 5 mungkin, karena ini nggak terlalu gimana-gimana, cuman creepy aja gitu ya. Oke, kita ke next, crappy design. Nah, oke teman-teman, the fault from crappy design said you'd all enjoy this. Jadi teman-teman dari crappy design ini bilang kalau kalian ini akan suka dengan ini ya, itu ya. Dan kita bisa lihat di sini, jadi mungkin sekilas kalau dilihat sekilas itu kayak biasa gitu ya, kayak toilet gitu, apa yang salah gitu ya. Cuman kalau tadi aku sempat lihat beberapa kayak apa ya, komen-komennya itu, ini tuh kayak terlalu pendek gitu, karena ini kan kayak yang rumah yang model kayak apa sih, lantainya tuh ada kayak yang loteng gitu loh, yang bagian miringnya atap gitu ya. Di sini tuh kayak terlalu pendek gitu ya. Kalau orang yang tinggi gitu mungkin dia bisa ini ya, kepalanya kejeduk di situ gitu teman-teman. Dan ya, dan yang aneh lagi tuh kenapa ada telepon di sini gitu ya. Ini entah, ini rumah kan ya harusnya, kenapa ada telepon di sini, kan orang mungkin udah biasa itu bawa HP ya sekarang. Ini kenapa ada telepon di sini? Dan ya ini nggak terlalu buruk-buruk banget sih, ini mungkin buruk kalau buat orang yang tinggi gitu ya. Dan ya, karena nggak terlalu aneh-aneh banget sih ya, jadi 3 lah ya graphic design-nya ini. Oke, kita akan next graphic design. Oke teman-teman, jadi ini tuh ada kayak puzzle binatang gitu kayaknya buat anak-anak gitu ya. Terus
di sini itu fox gitu ya. Fox, setahu aku tuh fox nggak kayak gini ya. Ini tuh kayaknya apa ya, red panda ya kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi di sini tulisnya fox gitu. Mungkin yang ngedesain itu mungkin dia nggak terlalu tahu tentang binatang gitu. Dia cuma mungkin sama bosnya tuh gini kayak, ini ada klien gitu ya. Kalau nggak klien kita mau bikin puzzle itu tentang hewan gitu ya. Coba bikin desain yang itu tentang hewan-hewan gitu yang vektor, terus di bawahnya ada namanya gitu buat anak-anak gitu ya. Dan coba buat gitu. Nah, cuman mungkin yang bikin desain ini dia nggak pakai research atau apa, jadi dia yaitu masang red panda dikasih nama fox gitu ya. Jadi ini bisa kalau untuk anak-anak bisa misleading juga, jadi karena ini mungkin buat edukasi anak-anak ya, karena ini kan duck gitu, terus itu kalau cat gitu kan, jadi karena bisa misleading gitu untuk anak-anak, jadi ya lumayan parah sih, mungkin ini 6,5 maybe ya. Oke, next, Krabby Design. Jadi sejauh ini tuh belum ada yang apa ya, terlalu gimana gitu ya, cuman yang pertama tadi yang rada aneh itu, cuman belum ada yang kayak gimana gitu ya. Padahal kan ini udah top bulan ini itu, tapi kenapa masih ini ya, enggak bagus-bagus. Coba kita lihat by see you in hot gitu ya, mungkin coba kita cari di hot gitu ya. Enggak ada tapi ya relevance. Nah ini aja mungkin ya, dari relevansi ya, kita cari di bagian dari relevansi itu teman-teman. Ini apa nih di sini, to my black people I love you. What? Apa nih? Tuh, oh, baru setelah baca komen baru nyampe gitu di otak gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu entah, aku kan nggak tahu gimana pola pikirnya yang desain itu ya, tapi to my black people I love you itu mungkin maksudnya adalah ya, yang kita tahu sendiri berapa bulan yang lalu kan ada kejadian yang Black Lives Matter itu yang di Amerika ya. Cuman mungkin ini tuh maksud dan tujuannya adalah untuk apa ya, wadah teman-teman yang berkulit hitam itu ya, aku nih sayang sama kalian gitu ya, jadi kayak Black Lives Matter gitu. Cuman yang bikin janggal di sini adalah di kalimatnya teman-teman, to my black people. Jadi kesannya tadinya mau tentang Black Lives Matter, malah ini jadi kayak aneh gitu. Kalau my itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan berarti sesuatu yang kita milikin gitu ya, black people. Masa kita punya black people, itu kan aneh, itu malah konotasinya adalah sebagai slavery, itu malah jadinya jadi racist juga gitu ya. So ya yeah, ini untuk crappiness-nya ini lumayan parah sih sebenarnya ya. Mungkin 8 sih ini ya dari 10 gitu teman-teman. Oke, kita ke next Krabby Design. Oke teman-teman, jadi ini kayak semacam baliho gitu ya kayaknya ya, di apa sih, kayak semacam corner atau pojokan jalan gitu ya mungkin ya, kayak persimpangan jalan mungkin. Jadi ini tuh maksudnya adalah just do it, nothing is impossible. Jadi ya kalau kita mau melakukan sesuatu ya lakukan aja, nggak ada yang mustahil gitu. Cuman karena ini di bagian pojok gitu ya, jadi tulisannya gini, just do nothing, it is impossible. Jadi nggak usah melakukan apa-apa ya, ini memang nggak mungkin gitu. Jadi yang tadinya pengen apa ibaratnya membangkitkan semangat malah jadi pesimis itu. Just do nothing, it is impossible. Jadi kayak ya ini entah yang desain atau penempatannya sih, space-nya gitu ya. Cuman nggak make sense juga, dari desainnya juga nggak make sense sebenarnya. Kenapa nggak make sense? Karena kalau kita mau bikin just do it, nothing is impossible, kenapa space-nya sejauh ini gitu? Kalau misalnya ini di papan yang lurus pun nggak, maksudnya nggak corner kayak gitu, ini kan jaraknya jadi jauh nih. Just do, tetap orang bacanya bakal just do nothing, it is impossible gitu. Karena it-nya letaknya di ini, hampir di tengahnya is impossible-nya ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya entah memang intensional begini atau gimana, nggak tahu juga.
tapi ya lumayan bukan jelek sih, lumayan buruk gitu ya. Dari ini desain ataupun aplikasinya juga penempatannya gitu ya. So ini mungkin 7 lah ya. Oke, kita akan next graphic design. Oke, jadi ini kayak apa ya ini? Semacam laptop kan ini, dari atas gitu kan, dari bird's eye view gitu dari atas. Nah, ini tuh kalau dari captionnya adalah unintentionally gross marble looking keyboard. Jadi ini tuh kelihatan kalau sekilas mata gitu itu kayak ada ini keyboardnya warna putih gitu, ada kayak pupnya itu, bekas pup atau bekas apa gitu di atasnya, bekas mungkin bisa pup bisa apa gitu ya, ya pikir sendiri lah gitu. Nah ya jadi masalah di sini adalah ini tuh sebenarnya corak itu loh teman-teman, kayak apa sih, marmer gitu loh, kayak corak marmer gitu, cuman jadi kayak gini, jadi kayak ih kotor gitu ya, kena apa gitu. Tapi mungkin ini cocok buat kalian yang mungkin nggak pengen minjemin laptop kalian ke teman-teman kalian cocok mungkin beli laptop ini gitu ya, karena teman kalian lihat itu ih bekas apa gitu kan, nggak mau pegang gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang nggak mau minjemin laptop bisa pakai laptop ini, tapi nggak tahu juga ini laptop apaan gitu ya, nggak tahu mereknya apa gitu. Tapi kalau ini memang mau ngejar pasar yang luas itu, maksudnya yang pasar umum itu mungkin orang nggak mau beli itu ya. Jadi untuk crappiness-nya, desainnya ini mungkin 8 juga sih. Iya, jadi ya itu tadi mungkin cocoknya buat kalian yang nggak mau minjemin laptop kalian ke teman kalian. Oke, kita ke next crappy design. Nah oke teman-teman, jadi ini sebenarnya tadi sedikit terjadi kesalahan gitu ya. Karena nggak terbiasa itu kan, biasanya buka Reddit itu di HP, itu di PC itu kayak masih gimana ya. Nah kita lihat di sini, jadi itu kayak service kipas gitu ya, yang mungkin kalau di gedung-gedung itu kan ada kayak kipas buat entah ya, mungkin buat ngeluarin udara kotor atau asap dari dalam ruangan gitu ya. Dan ini jasa pembersihnya tuh masang desain pemasarannya tuh gini, jadi before after gitu ya. Dan cuman yang jadi masalah di sini adalah dari kipas yang begini dibersihin kok jadi beda kipas gitu ya. Jadi kayak ya gitu. Jadi nambah gitu ya ininya, blades-nya ini. Jadi mungkin kalau buat apa ya, mungkin orang juga nggak terlalu peduli banget, cuman ya untuk crappiness-nya mungkin ini 6 sih. Nah, kita ke next crappy design. Oke teman-teman, jadi yang di terakhir ini kayaknya iklan penumbuh jenggot kayaknya ya. Iya sih kayaknya ya, kayak penumbuh jenggot gitu. Karena ini bukan ini ada Inggrisnya sih, cuman berapa sana promoting beard growth, terus before after gitu. Mungkin sekilas gitu ya, nggak ada yang aneh gitu. Cuman kalau kalian perhatiin bener-bener aneh gitu. Kenapa aneh? Jadi kita lihat dari afternya, kita jangan lihat ke before, kita lihat ke after gitu ya. Di after tuh jenggot gini, oh gini, oke. Nah terus ke before, kalau ke before tuh bentuk mukanya kok jadi begini. Jadi ini kayaknya ya, dia tuh modelnya tuh berjenggot terus mereka edit gitu ya, biar apa bagian jenggotnya rontok gitu ya. Jadi kesannya before-nya tuh jenggotnya jelek gitu ya, kayak di Photoshop gitu kan. Nah cuman kenapa jadi gini cok, ini kan gimana, ini jadi kayak mukanya ini bener-bener bentuknya kayak jenggotnya. Aneh gitu. Jadi mungkin buat yang nonton ini ada yang cewek itu nggak paham itu, mungkin kalian kalau lihat cowok yang brewokan gitu bentuk mukanya tuh nggak kayak gitu, nanti kalau dicukur habis tuh nggak kayak gitu bentuknya. Jadi ini aneh sih. Jadi tapi kita nggak tahu juga sih ya, karena bisa aja gitu bentuknya mukanya emang kayak gitu, cuman jadi aneh itu, kayak mukanya jadi gede banget tuh, kayak panjang banget mukanya. Tapi biasanya itu kalau cowok berjenggot itu mungkin ya setengahnya sini lah mukanya gitu, bentuk apa ya,
jawline itu ininya loh, bentuk rahangnya itu mungkin setengahnya inilah, mungkin nggak sampai full gini juga lah. Aneh gitu ya. Jadi untuk ya laki-laki ya mungkin orang nggak terlalu peduli gitu sebenarnya ya kalau desain kayak gini, cuman untuk crepiness desainnya, karena ya ini dari sisi sudut pandang aku sebagai desainer ya mungkin 7 sih, mungkin 7 lah ya, 7 gitu, karena mungkin orang nggak terlalu notice juga kalau lihat sekilas gitu ya. So ya, oke, jadi begitu teman-teman untuk episode DJ Fantasi. Salah dong, lama nggak ngonten nih jadi otaknya rada konslet ya. Jadi begitu teman-teman untuk episode Reddit review kali ini. Kalau kalian suka, pastikan kalian pencet tombol like, dan mungkin kalau kalian berkenan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin suka desain atau suka meme doang karena ini sebenarnya tuh borderline meme gitu ya, kayak sebenarnya ini tuh meme ya tapi nggak meme juga itu, jadi kayak meme yang nyenggol-nyenggol ke meme lah gitu, yang berkaitan dengan dunia desain gitu. Kalau kalian suka itu tadi, like dan mungkin share ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa subscribe karena ya semoga ya kontennya itu bisa reguler gitu, dan jadi kalian ada yang bisa ditonton gitu. Dan aku mau ngingetin sekali lagi bahwa minggu depan hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat itu DJ Fantasi akan rilis yang baru gitu. Dan ya, oh iya, karena ini mungkin nanti publishnya ini kan recordingnya tanggal 13, mungkin publishnya tanggal 14, dan karena tanggal 14 itu hari Valentine gitu ya. Selamat hari Valentine buat teman-teman yang mungkin merayakan karena ya mungkin sama pacar, mungkin sama orang tua gitu, karena hari Valentine kan hari kasih sayang gitu ya. Buat teman-teman yang merayakan aja lah, yang mau merayakan gitu ya. So yang punya pacar ya dirayakan gitu, terus yang punya orang tua juga nggak apa-apa kan, hari kasih sayang, bebas sama siapa aja gitu ya. Yang penting jangan sama pacar orang aja. Oke, daripada berlama-lama bicaranya sampai nanti malah nggak tahu kemana arahnya gitu ya. And this has been your captain speaking. Until next content and video, see you, bye bye. Woohoo!